Hai, perkenalkan nama saya Christine Natiarsianipar. Saya adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia tahun 2020. Saya membuat video mata kuliah Hukum Agraria yang dibimbing oleh Ibu dosen Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SHMA, MKN, MSc. Peralihan hak tanah primer melalui pemasukan tanah dan bangunan menjadi setoran modal perseroan atau inbreng. Inbreng adalah istilah dari bahasa Belanda yang berarti penyetoran modal yang dilakukan tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk barang atau harta. Inbreng tanah jadi setoran modal secara aturan. Penyerahan tanah merupakan objek PPN sehingga dianggap terjadi penjualan atas tanah yang kemudian disetor oleh modal perseroan, atau perseroan bisa setoran modal dari salah satu pemegang saham. Jadi, pemegang saham yang ingin menyertakan aset non tunainya ke dalam perusahaan sebagai bentuk investasinya. Proses penyertaan aset non-tunai ini disebut dengan inbreng, yang bisa berupa tanah dan bangunan, atau hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, maupun hak milik atas satuan rumah susun. Proses penyertaan atas model dalam bentuk non-tunai atau disebut dengan inbreng ini tentu saja harus memperhatikan beberapa hal dari segi peraturan, termaksud untuk keperluan perpajakan. Karena aset yang disertakan sebagai modal bukan dalam bentuk tunai atau uang, maka aset ini harus dilakukan penilaian dari jasa pemilai profesional dan independen, di mana cara penilaian penyertaan modal yang berupa tanah dan bangunan maupun satuan rumah susun ini harus dilakukan berdasarkan pada nilai wajar dan disesuaikan dengan nilai pasar. Dengan begitu, nilai dari tanah maupun satuan rumah susun ini ditaksir sesuai kondisi pasar pada saat itu. Ketentuan perpajakan untuk inbreng. Pada dasarnya, proses perpajakan ini dilakukan sama halnya dengan mekanisme jual beli seperti biasanya, sehingga bisa disimpulkan bahwa pajak penghasilan atas tanah yang disertakan sebagai modal ini di mata perpajakan ini ialah karena pemilik tanah akan bisa mendapatkan saham yang nilainya sama dengan nilai tanah yang ia serahkan. Cara untuk melakukan proses inbreng. Karena penyertaan modal atas tanah maupun rumah susun ini harus sah dan legal di mata hukum. Dengan memasukkan tanah dan bangunan maupun rumah susun sebagai penyertaan modal perusahaan itu, artinya aset pribadi tersebut sudah sepenuhnya menjadi kekayaan milik perusahaan. Penyertaan modal non-tunai ini bisa disertakan bersamaan dengan Anda melakukan pendirian perusahaan, tetapi dalam hal PT masih dalam proses pengesahan. Bisa ditanyakan ke notarisnya, sudah sampai di mana proses pendaftarannya pada sistem administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM. Jika sudah dalam posisi tidak keberatan menteri, sebaiknya menunggu SK menteri keluar, baru dilakukan RUPS untuk mengubah anggaran dasar dan pelaksanaan inbreng atas aset-aset dimaksud. Karena jika dilakukan di tengah jalan akan menghambat proses SK menteri. Namun, jika masih dalam proses entry data DIAN 1, bisa dilakukan permohonan pembuatan akta perubahan atau perbaikan yang mengubah tentang setoran modal dimaksud.
Akan tetapi, bila penyertaan modal perusahaan non-tunai ini setelah perusahaan didirikan dan telah beroperasi, maka Anda harus melakukan penambahan modal ini melalui mekanisme rapat umum pemegang saham atau RUPS luar biasa, seperti yang sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pasal 41 ayat 1. Sedangkan untuk peralihan hal pemasukan atas tanah dan bangunan maupun rumah susun ke dalam perusahaan ini juga diatur dalam beberapa peraturan seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UPA. Kemudian diatur pula dalam Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 dan berbagai peraturan lainnya. Penyertaan aset non-tunai dalam PT ini harus dilakukan dalam sistem rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB yang dibuat akta notarisnya, lalu dilaporkan ke Kemenkumham. Perubahan modal karena pemasukan tanah dan bangunan tersebut menjadi modal PT. Kemudian dilaksanakan ditandatangani akta pemasukan di hadapan PPAT. Juga harus menyelesaikan urusan Anda terkait dengan perpajakan aset tanah dan bangunan maupun rumah susun tersebut. Setelah itu dilakukan pendaftaran tanah pemeliharaan data untuk melakukan balik nama hak atas tanah dan bangunan maupun rumah susun tersebut menjadi nama PT. PT atau perseroan terbatas merupakan persekutuan modal di mana harta PT terpisah dari harta pribadi pemegang saham, sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 sebagaimana dijelaskan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT. Para pendiri atau calon pemegang saham PT menyetorkan modalnya dalam bentuk uang tunai, aset maupun goodwill atau kecakapan atau nama baik. Kesimpulan, pemegang saham menyetorkan modal dalam bentuk aset pribadinya ke dalam harta kekayaan PT. Maka hal tersebut harus diperhitungkan dengan sejumlah saham. Perbuatan hukum dimaksud disebut dengan inbreng atas setoran berupa aset dimaksud. Selanjutnya harus dilakukan balik namanya dari semula atas nama pemegang saham menjadi ke atas nama PT atau perseroan terbatas. Demikian tentang materi hukum agraria peralihan hak atas tanah primer melalui pemasukan tanah dan bangunan menjadi setoran modal perseroan atau inbreng. Saya Kristina Tiarsianipar, mohon maaf jika terdapat kalimat sewaktu saya membacakan peralihan atas tanah primer melalui pemasukan tanah dan bangunan menjadi setoran modal perseroan inbreng. Saya mohon maaf. Terima kasih.